Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema pasar kompetitif. Daftar anggota kelompok kami adalah: pertama, Muhammad Khairul Anam, Raditya Hendra Mukti, Riko Jonathan Herianto, Muhammad Sultan Aziz, dan Indra Ibnu Firdaus. Dalam kinerja kelompok kami memberikan 3 kajian materi. Yang pertama, pasar kompetitif dan perusahaan dalam pasar kompetitif. Yang kedua, maksimalisasi pendapatan dan kurva penawaran pasar kompetitif. Ketiga, kurva penawaran dalam pasar kompetitif. Pasar kompetitif dan perusahaan dalam pasar kompetitif. Pasar kompetitif atau yang lebih dikenal dengan pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang dijual sama dan penjual sebagai pengambil harga atau price taker. Menurut Menkyu 2012 bahwa pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna adalah a market with many buyers and sellers trading identical products so that each buyer and seller is a price taker. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 2 karakteristik pokok dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar, yang kedua, produk yang dijual sama, yang ketiga, perusahaan dapat bebas masuk dan keluar dari pasar. Sebagai hasil dari persaingannya, pasar persaingan sempurna memiliki hasil sebagai berikut. Yang pertama, tindakan pembeli atau penjual tunggal di pasar yang memiliki dampak yang dapat diabaikan pada harga pasar. Yang kedua, setiap pembeli dan penjual mengambil harga pasar seperti yang diberikan. Maksimalisasi profit dan kurva penawaran dalam pasar kompetitif. Tujuan dari suatu pasar kompetitif adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, yang sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total, kurva biaya marginal, dan keputusan penawaran perusahaan. Kurva ini memiliki 3 aspek yang dapat menjelaskan hampir semua jenis perusahaan. Kurva biaya atau marginal cost arahnya miring ke atas. Biaya total rata-rata atau average total cost berbentuk seperti huruf U. Dan kurva biaya marginal memotong kurva biaya total rata-rata di titik ATC yang terendah. Yang selanjutnya yaitu rumus dan contoh soal. Rumus biaya marginal. Adapun rumus biaya marginal yang sering digunakan dalam menghitung setiap biaya margin perusahaan. Berikut rumus biaya marginal, yaitu biaya marginal sama dengan perubahan biaya total bagi perubahan kualitas barang dan jasa. Rumus dan contoh soal. Bila diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 17 min 0,10 P, sedangkan fungsi biaya total TC sama dengan 5Q2 plus 20Q plus 180. Laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, dari hasil tersebut diketahui bahwa laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah 195. Contoh soal yang kedua. Terdapat sebuah perusahaan PT Jaya Indah mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Dari contoh biaya marginal di atas, berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Diketahui perubahan biaya total yaitu atau ATC sama dengan 600 juta dikurangi 400 juta. Diketahui perubahan biaya totalnya yaitu menjadi 200 juta. Terus perubahan kualitas barang atau AG yaitu dari 2000 unit dikurangi 1000 unit menjadi 1000 unit. Penyelesaiannya, biaya marginal sama dengan perubahan biaya total dibagi perubahan kualitas barang, yaitu biaya marginal sama dengan 200 juta rupiah dibagi 1000 unit. Biaya marginal sama dengan 200.000 per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000 rupiah, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 rupiah dengan produksi satu meja. Contoh soal yang ketiga. Di dalam sebuah pasar output,
berstruktur persaingan sempurna. Jumlah perusahaan adalah 1000. Dalam jangka pendek, setiap perusahaan memiliki kurva penawaran QS sama dengan min 200 plus 50P, di mana QS adalah output tiap perusahaan, P adalah harga permintaan pasar, Q sama dengan 160.000 dikurangi 10.000. Hitung harga keseimbangan pasar jangka pendek. Dari penyelesaian soal tersebut dihasilkan bahwa harga keseimbangan pasar adalah 6 per unit dengan total output 100.000 unit. Contoh kurva biaya marginal. Berdasarkan keadaan di kurva slide sebelumnya, jika perusahaan menaikkan jumlah produksi dan penjualannya sebesar 1 satuan, pendapatan tambahan atau MR akan melebihi biaya tambahan atau MC. Keuntungan yang sama dengan pendapatan total dikurangi biaya total akan naik. Maka dari itu, jika pendapatan marginal lebih besar daripada biaya marginalnya, seperti keadaan di titik Q1, keuntungan perusahaan dapat meningkat. 3. Kurva penawaran dalam pasar komparatif. 1. Kurva penawaran dalam pasar komparatif. Kurva penawaran perusahaan komparatif merupakan bagian dari kurva marginal yang terletak di atas kurva biaya total rata-rata. 2. Akhir dari proses masuknya perusahaan itu, perusahaan yang masih tetap bertahan di pasar menghadapi proses potensi laba yang sama dengan 0. 3. Proses masuk dan keluar berakhirnya ketika hanya bisa total rata-rata didorong untuk kesetaraan. 4. Ekuilibrium jangka panjang dari pasar komparatif dengan bebas masuk dan harus memiliki perusahaan yang beroperasi pada skala yang efisien. 5. Karena perusahaan komparatif menerima harga begitu saja, pendapatan sebanding dengan jumlah barang yang diproduksinya, harga barang sama dengan pendapatan rata-rata dan pendapatan. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.